Salam kejujuran. Kali ini judulnya media informasi. Mohon maaf kalau tempo dan dinamiknya belum sempurna, belum sesuai. Suara apa adanya. Dan kalau ada penggalan nada yang serupa, mirip atau sama dengan lagu yang lain, semua itu bukan atas kemauan saya untuk mencontoh atau meniru, tetapi inilah yang menjadi takdir saya hari ini, yang menjadi garis nasib yang diberikan Allah kepada saya terima dan saya laksanakan. Apapun hasilnya, semua saya serahkan kepada Allah. Dengan suara apa adanya, tempo dan dinamik apa adanya, saya laksanakan, saya jalankan. Mengapa ini bisa terjadi dalam kemajuan ilmu dan teknologi? Jarak, batas, ruang, dan waktu tidak ada. Anak dan dewasa, wanita atau pria, semua bisa masuk dalam dunia maya. Berhati-hati di dunia maya, pilih sesuai kebutuhan manfaatnya. Memilah dengan bijaksana ragam informasi yang sudah tersedia. Sentuhan jari yang kan menentukannya. Mencari berita, cerita, informasi dunia, sungguhan, hayalan, rekayasa, semuanya ada. Kemasan dan tampilan indah, menarik untuk disentuh jari. Ragu-ragu dan ingin tahu, bahkan merasa malu di dalam hati. Waspada, teliti, ikuti aturan mainnya. Segala media, apapun nama dan bentuknya, informasi apapun harus benar dan baik untuk semua. Memberi pendidikan, ilmu, dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Apa saja bentuk informasi, tak mengubah sikap dan kepribadian.
pegang teguh nilai-nilai kebenaran, perkuat sendi-sendi budaya bangsa, tunjukkan pada dunia ragam budaya bangsa. Mencari berita, cerita, informasi dunia, sungguhan, hayalan, rekayasa, semuanya ada. Kemasan dan tampilan indah, menarik untuk disentuh jari. Ragu dan ingin tahu, bahkan merasa malu di dalam hati. Waspada, teliti, ikuti aturan mainnya. Segala media, apapun nama dan bentuknya, informasi apapun harus benar dan baik untuk semua. Memberi pendidikan, ilmu dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Begitulah bunyi syairnya media informasi. Kalau sekarang orang menamakannya medsos, media sosial, siapapun dalam batas waktu umur yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang, itu boleh punya media sosial. Macam-macam bentuknya. Biasanya pengetahuan saya itu setelah 17 tahun atau setelah punya KTP baru boleh membuat akun media sosial. Tapi sekarang kita tidak tahu itu atas nama anak kecil pun bisa masuk. Ada di dalamnya, bisa membuat konten kalau orang sekarang ya. Bahkan dari orang tuanya sendiri. Mulai dari belum lahir, masih dalam bentuk janin, sudah ditunjukkan, sudah didokumentasikan. Ini kehamilan sekian bulan sampai lahirnya, dimunculkan atau diposting di media sosial. Karena sekarang siapapun bisa masuk ke dalam postingan media sosial. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, Facebook, Twitter, atau apa namanya sekarang? Lupa. Berbagai macam bentuk sosial media sosmed untuk menampilkan, mengaktualisasikan dirinya. Setiap orang bisa. Dan semoga saja yang ditampilkan adalah informasi-informasi kebaikan, informasi-informasi kebenaran yang bisa menambah wawasan penontonnya, pembacanya,
bahkan bisa menciptakan teknologi dari informasi yang sudah disampaikan tadi. Apapun bentuknya, apapun namanya, kita tampilkan di media sosial kita yang isinya, pesannya itu adalah kebaikan dan kebenaran yang bisa mengembangkan wawasan, pemikiran orang yang membacanya atau orang yang menontonnya. Contoh, informasi bencana, banjir. Kalau seperti ini, berarti kita harus membuat pilihan. Mungkin rumah kita ditingkat kalau ada rezeki. Mungkin cari rumah yang lain, ini ditinggalkan, dijual. Kalau rezekinya mencukupi. Atau sudah tahu cara mengatasinya kalau musim hujan mau datang. Sudah tahu tanda-tanda dan ciri-ciri bulan-bulan akan hujan, segera barang-barang dipindahkan. Karena kondisinya adanya begitu. Diterima. Apapun yang terjadi diterima, dicari solusi-solusinya. Sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Kemampuan ekonomi, fisik, kesehatan, apapun. Orang ngasih informasi tentang masakan. Ini cara memasaknya seperti ini, diolah seperti ini. Cara mengolahnya yang benar adalah yang seperti ini. Resepnya, bahan-bahannya ini untuk bagus. Ini bagus untuk kesehatan mata. Contoh, wortel di jus dicampur dengan dimix dengan bahan apalagi pepaya yang katanya kalau vitamin C itu banyak di sayuran berwarna oranye, kuning. Vitamin apa? Vitamin A ya. Wortel dimix dengan pepaya, dikasih sedikit apa umpamanya sedikit gula atau madu. Itu untuk kebaikan orang, kebaikan penontonnya. Jadi memberikan informasi-informasi yang benar, yang baik, yang bisa membuat orang itu berpikir bagaimana mengembangkan informasi ini. Mengembangkan dalam bentuk teknologi. Atau mengembangkan dalam bentuk cara mengatasi sesuatu peristiwa alam. Atau mengembangkan cara sistem bagaimana ya menghadapi anak di kelas ini yang selalu tidur. Ini syutingan Bapak Ibu Guru A. Ini perilaku anaknya. Anak yang tertidur, anak yang suka jalan, yang suka noel temannya, atau pakai penggaris temannya di apa ya, bukan dipukul, disakiti ya, iseng. Bagaimana cara itu bisa oleh seseorang atau mungkin guru lain? Wah, ini bisa nih, anak yang suka berjalan ke sana ke sini, ngomongnya tidak berhenti. Suatu saat kalau ada di kelas saya, akan saya panggil, saya suruh dia bercerita di depan. Cerita apa saja, apa kesenanganmu? Suka main game, silakan cerita. Saya kasih waktu 10 menit atau 5 menit. Bisa, informasi-informasi itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan keilmuan tertentu dengan teknologi tertentu, memunculkan teknologi baru. Jadi kita manfaatkan media sosial seoptimal mungkin untuk pengembangan diri kita sendiri, dan semoga juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Dihati-hati, diteliti karena ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarangan memposting. Ada syarat-syarat tertentu.
Dan ketika kita membaca, kita juga harus tahu penonton ini beneran nggak ya? Karena zaman sekarang untuk membedakan yang benaran, yang sungguhan real dengan yang bohongan atau prank-prankan, kita orang awam kadang kan tidak mengerti. Tidak tahu ini benaran apa tidak. Bahkan terkadang kita nonton di televisi, ternyata itu prank, bohong-bohongan. Sementara kita mungkin di awalnya sudah menganggap itu benaran. Makanya harus kita sebagai penonton yang mendengarkan berita itu, yang melihat videonya atau tulisannya, juga harus hati-hati, di cross check, dicek lagi dari berbagai sumber. Jangan hanya menerima satu sumber saja. Oh, dari video A informasinya begini, nggak langsung diterima. Mungkin ada video yang lain, mungkin ada tulisan yang lain. Dari berbagai sumber kita harus membaca secara keseluruhan dari berbagai sumber. Karena tidak ada jaminan kalau zaman sekarang untuk mengatakan berita itu benar atau tidak secara umum, walaupun kita punya badan informasi, penyaring informasi apa ya, saya lupa namanya, bahwa informasi itu harus informasi yang real. Biasanya yang real itu biasanya kita nontonnya di berita. Tapi dunia hiburan, kita nggak ngerti kehidupan dunia hiburan itu seperti apa, benaran atau tidak. Apa istilahnya, konten saja, sekedar konten, ada penontonnya, atau memang realnya ada begitu, kita nggak tahu pasti. Tapi kalau berita-berita bencana, apalagi yang biasanya kalau di istilah media mainstream, di televisi umum, televisi bukan channel-channel pribadi seperti yang sekarang banyak, channel YouTube A, channel YouTube B, si C, si D. Tapi kalau di media televisi itu biasanya, setahu saya itu kan sudah disaring, sudah disortir beritanya. Jadi berhati-hati kita untuk memposting agar tidak menimbulkan informasi yang keliru. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita saring dulu informasi yang kita punya. Semoga membawa kebaikan bagi orang lain. Membawa kebaikan, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Begitu di media sosial, berhati-hati. Jari-jari ini men-scroll, menulis, touch, menyentuh, disesuaikan. Kalau dia anak-anak, kita carikan hiburan anak-anak, sesuaikan dengan umurnya. Kalau sudah remaja, kita kawal. Yang dilihat apa itu, ditonton apa itu, kita kawal, kita tunjukkan inilah yang bagus. Setiap hari, setiap anak zaman sekarang kan setiap anak sudah punya HP, sudah pegang HP sendiri-sendiri. Tapi kita kontrol juga, kita jaga apa-apa yang dimainkan, game yang dimainkan, tontonan, video-video yang dilihat. Kalau perlu kita temani duduk, nonton apa? Nonton ini, nonton apa? Ini lagi cari tugas matematika, sulit tadi di sekolah. Oh, ini lagi nonton lucu-lucuan, kucing-kucingan, kucing lucu. Jadi kita awasi juga anak-anak kita, karena informasi itu masuk begitu saja. Tinggal bagaimana pribadinya dan keluarganya mengawal penggunaan media sosial dari anak, atau menonton apapun dari media sosial yang dilihat.
Sekarang saya coba menggunakan musik takdir berikutnya buat saya. Walaupun sulit saya lakukan, seperti apa hasilnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah.
Semoga tidak terulang, tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah, itulah takdir Allah hari ini buat saya. Syair dan lagu itu semua saya dapatkan, saya peroleh sebagai takdir yang diberikan Allah kepada saya. Saya jalankan, saya laksanakan, dan saya berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Apapun hasilnya, di-subscribe, ditonton, di-like, dilewati, bahkan tidak ditonton sama sekali, semuanya saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu, amal ibadah, aktivitas, ucapan sehari-hari, perbuatan sehari-hari, itu semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Sudah diberikan oleh Allah ketika kita dalam kandungan, seluruh takdir kehidupan kita. Begitu kita lahir dijalankan. Ternyata sekian puluh tahun berikutnya inilah takdir Allah buat saya. Saya jalankan, saya laksanakan, apapun hasilnya saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Dengan kejujuran yang kuat, fondasi yang kuat, kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.